Halo, selamat pagi para dosen dan juga teman-teman sekalian. Eh, Perkenalkan kami dari kelompok 2 dari kelas Keuangan Korporat Internasional akan mempresentasikan mengenai International Cash Management of the Blitz Inc. case. Perkenalkan, saya Agnes Maria Margareta dengan NRP 130219062 dan juga teman saya. Vineta dengan NRP 130219009. Oke, next. Oke, pertama-tama saya akan memaparkan ringkasan kasus dari Blitz in case ini. Jadi Ben Holt, Kepala Pejabat Keuangan CFO Blitz, telah memutuskan untuk mendanai membeli material untuk produksi Speedos dengan meminjam 420 juta baht Thailand dengan tingkat bunga 6% selama periode 6 bulan. Pembayaran pesanan akan digunakan untuk membayar kembali pokok pinjaman dan bunga. Ben Holt saat ini berencana untuk menginstruksikan anak perusahaan Thailand tersebut untuk mengirimkan sisa arus kas dalam mata uang baht kembali ke Amerika Serikat. Suku bunga di Thailand telah meningkat secara substansial. Blitz dapat menginvestasikan sisa dana dalam mata uang baht selama 1 tahun di Thailand dengan tingkat bunga 15%. Jika dana dikirim kembali ke perusahaan Indo Amerika Serikat, kelebihan volume dolar digunakan untuk mendukung produksi Speedos Amerika Serikat karena Blitz menggunakan sejumlah besar uang tunai untuk membiayai investasi awal, sehingga operasi AS-nya dibatasi untuk mendapatkan uang tunai. Akibatnya, jika pendapatan anak perusahaan tidak dikirim kembali ke Amerika Serikat, Blitz harus meminjam dana dengan tingkat bunga sebesar 10%. Setiap dana yang dikirimkan oleh anak perusahaan yang tidak digunakan akan diinvestasikan di Amerika Serikat dengan tingkat bunga sebesar 8%. Next. Nah, terdapat dua rencana alternatif. Yang pertama, anak perusahaan Thailand dapat membayar kembali pinjaman baht dengan bunganya dan menginvestasikan dana yang tersisa di Thailand dengan tingkat bunga sebesar 15%. Yang kedua, anak perusahaan Thailand dapat membayar kembali pinjaman baht dan mengembalikan dana yang tersisa ke Amerika Serikat, yaitu sebesar 60% akan digunakan untuk mendukung operasi Amerika Serikat dan 40% akan diinvestasikan dengan tingkat bunga sebesar 8%. Kurs spot saat ini untuk baht Thailand adalah 0,0225 dan baht yang diperkirakan akan terdepresiasi sebesar 5% selama tahun yang akan datang. Next. Oke, dari kasus tersebut terdapat beberapa rumusan masalah. Yang pertama, ada trade-off antara tingkat suku bunga yang lebih tinggi di Thailand dan penundaan konversi baht menjadi dolar. Yang kedua, jika baht bersih yang diterima dari anak perusahaan Thailand diinvestasikan di Thailand, bagaimana operasi Amerika Serikat akan terpengaruh? Dan yang ketiga, buat spreadsheet yang membandingkan arus kas yang dihasilkan dari kedua rencana tersebut. Next. Oke, kemudian ada tinjauan pustaka dari kasus ini. Yang pertama, ada Multinational Working Capital Management. Ada 4 Multinational Working Capital Management. Yang pertama adalah Subsidiary Expenses. Anak perusahaan biasanya akan memiliki waktu yang lebih sulit untuk memperkirakan pembayaran arus keluar di masa depan jika pembeliannya bersifat internasional daripada domestik karena fluktuasi nilai tukar. Yang kedua, ada Subsidiary Revenue. Volume penjualan anak perusahaan mungkin lebih tidak stabil dibandingkan jika barang hanya dijual dalam negeri. Pengelolaan piutang dagang merupakan bagian penting dari pengelolaan modal kerja anak perusahaan karena potensi dampaknya terhadap arus kas masuk. Kemudian ada subsidiary dividend payment. Ketika pembayaran dividen dan biaya diketahui sebelumnya dan dalam mata uang anak perusahaan, memperkirakan arus kas menjadi lebih mudah. Yang keempat, ada subsidiary liquidity management. Setelah memperhitungkan semua pembayaran arus keluar dan masuk, anak perusahaan mungkin memiliki kelebihan atau kekurangan kas. Ini menggunakan manajemen likuiditas untuk menginvestasikan kelebihan uang tunai atau meminjam untuk menutupi kekurangan kas. Next. Kemudian yang kedua ada centralized cash management. Manajemen yang terdesentralisasi tidak optimal karena akan memaksa multinational company untuk mempertahankan investasi tunai yang lebih besar dari yang diperlukan. MNC biasanya menggunakan manajemen kas terpusat untuk membantu dan mengelola arus kas induk, 'anak' dan 'antar anak'. Next. Kemudian yang ketiga ada centralized cash management. Manajemen yang terdesentralisasi tidak optimal karena akan memaksa multinational company untuk mempertahankan investasi tunai yang lebih besar dari yang diperlukan. MNC biasanya menggunakan manajemen kas terpusat untuk membantu dan mengelola arus kas induk, anak dan antar anak.
Yang ketiga ada accommodating cash shortage. Peran kunci dari divisi pengelolaan kas terpusat adalah memfasilitasi transfer dana dari anak perusahaan yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Terdapat dua, yaitu teknologi yang digunakan untuk memfasilitasi transfer dana, yaitu sistem manajemen kas terpusat yang membutuhkan aliran informasi yang berkelanjutan tentang posisi mata uang untuk menentukan apakah kekurangan kas salah satu anak perusahaan dapat ditutupi oleh kelebihan kas anak perusahaan lainnya. Lalu ada pemantauan posisi kas, di mana divisi pengelolaan kas terpusat berfungsi sebagai pemantau anak perusahaan karena dapat mendeteksi potensi masalah keuangan. Selanjutnya ada optimizing cash flows, yaitu ada mempercepat arus masuk kas menggunakan lockbox dan pembayaran praotorisasi, lalu ada meminimalkan biaya konversi mata uang dengan netting, menggunakan sistem netting bilateral atau sistem netting multilateral. Lalu mengelola dana yang diblokir dengan menimbulkan biaya di dalam negara atau menggunakan harga transfer. Dan mengelola transfer tunai antar anak dengan menggunakan strategi leading atau lagging. Selanjutnya yaitu complications in optimizing cash flow. Yaitu ada karakteristik terkait perusahaan di mana jika salah satu anak perusahaan menunda pembayaran kepada anak perusahaan lainnya, maka anak perusahaan lainnya dapat dipaksa untuk meminjam. Pendekatan terpusat yang memantau semua pembayaran antar subsidiari harus meminimalkan masalah seperti itu. Dapat juga pembatasan pemerintah, di mana adanya pembatasan pemerintah dapat mengganggu kebijakan optimalisasi arus kas, dan terakhir ada batasan sistem perbankan yang kemampuan bank untuk memfasilitasi transfer tunai untuk MNC itu berbeda-beda di setiap negara. Selanjutnya yaitu ada investing excess cash dengan rumus sebagai berikut, di mana dapat menentukan hasil efektif dari simpanan bank mempertimbangkan tingkat bunga dan tingkat apresiasi atau depresiasi dari mata uang yang mendenominasi simpanan, dan oleh karena itu dapat sangat berbeda dari suku bunga yang dikutip pada simpanan dalam mata uang asing. Lalu ada implikasi paritas suku bunga, yaitu investasi jangka pendek yang dapat dilakukan atas dasar terungkap jika IRP berlaku. Dan penggunaan forward rate sebagai ramalan, yaitu forward rate berfungsi sebagai break-even point untuk menilai keputusan investasi jangka pendek. Lalu hubungan dengan efek Fisher internasional, jika IRP bertahan dan forward rate adalah prediktor yang tidak bias dari kurs spot masa depan, maka kita dapat mengharapkan IFE untuk bertahan. Lalu selanjutnya ada use of exchange rate forecast. Di sini dapat memperoleh EF yang menyamakan hasil luar dan dalam negeri dengan rumus sebagai berikut. Dan penggunaan distribusi probabilitas karena perkiraan ahli sekalipun tidak selalu akurat, terkadang berguna untuk mengembangkan distribusi probabilitas daripada mengandalkan prediksi tunggal. Lalu ada investing excess cash, di mana diversifikasi uang tunai di seluruh mata uang untuk membatasi persentase kelebihan uang tunai yang diinvestasikan dalam setiap mata uang. Dan terdapat hedging dinamis, yaitu strategi menerapkan lindung nilai ketika mata uang yang dipegang diperkirakan akan terdepresiasi dan menghapus lindung nilai ketika mata uang yang dipegang diharapkan untuk mengapresiasi. Kemudian kita beralih menuju pembahasan. Dari rumusan masalah yang pertama, ada trade-off antara tingkat suku bunga yang lebih tinggi di Thailand dan penundaan konversi BAT menjadi dolar. Apa artinya? Nah, seandainya arus kas bersih dalam mata uang BAT diubah menjadi dolar hari ini, maka Blitz tidak akan terkena depresiasi nilai Thailand BAT per US dollar di masa mendatang, yang akan mengurangi dolar yang seharusnya diterima. Namun, bila BAT diubah menjadi dolar hari ini, maka tingkat suku bunga Amerika hanya sebesar 8% dibandingkan tingkat suku bunga 15% yang tersedia di Thailand. Kemudian ada rumusan masalah yang kedua. Jika BAT bersih yang diterima dari anak perusahaan Thailand diinvestasikan di Thailand, bagaimana operasi AS akan terpengaruh?
Nah, bila arus kas yang dihasilkan di Thailand diinvestasikan di Thailand, maka BLADS akan menggunakannya untuk meminjam dana tambahan di Amerika Serikat dengan tingkat suku bunga sebesar 10% untuk mendukung operasi di Amerika Serikat. Selain itu, BLADS tidak dapat melakukan investasi sebagian dari dana yang dikirimkan di Amerika Serikat pada tingkat bunga sebesar 8%. Jika BAT akan terdepresiasi sebesar 5%, selama setahun ke depan, maka investasi Thailand akan memberikan hasil sekitar 9,25%. Kemudian, buatlah spreadsheet yang membandingkan arus kas yang dihasilkan dari kedua rencana tersebut. Paket mana yang lebih unggul dengan ekspektasi nilai BAT dalam 1 tahun? Plan 1 terdapat dalam mata uang BAT. Nah, kita hanya perlu mengalihkan harga spidos yaitu sebesar 5.000 per pasang dengan jumlah spidos sebesar 120.000 pasang, yaitu sebesar 600 juta Thailand baht. Selanjutnya yaitu ada pengembalian pinjaman dalam mata uang BAT, di mana sekitar 445.200.000 Thailand baht. Perhitungan bunga pinjaman dolar Amerika Serikat yang diperlukan untuk mendukung operasi Amerika Serikat yaitu sebesar 208.980 US dollar. Untuk penerimaan US dollar setelah dihitung yaitu terdapat 3.596.198 US dollar. Lalu untuk plan kedua, di mana arus kas yang diterima dalam mata uang BAT langsung diubah menjadi dolar, dan 60% arus kas digunakan untuk membiayai operasi di Amerika Serikat, di mana sisanya akan diinvestasikan di Amerika Serikat dengan imbal hasil sebesar 8%. Sama seperti plan pertama, yaitu kita tetap harus mengalihkan sehingga didapat pendapatan dalam mata uang BAT sebesar 600 juta Thailand baht. Lalu untuk pengembalian pinjamannya yaitu sebesar 445.200.000 Thailand baht. Dilanjut untuk perhitungan penerimaan dolarnya, penerimaan dolar bersih dalam 1 tahun yaitu sebesar 3.594.456 US dollar. Setelah dihitung, didapat perbandingan hasil dari dua rencana, di mana rencana pertama kita mendapatkan hasil 3.596.198 US dollar, dan plan kedua didapat 3.594.456 US dollar, sehingga didapat perbedaan sebesar 1.742 US dollar. Dan dengan konklusi terdapat trade-off antara tingkat suku bunga yang lebih tinggi dari Thailand dan penundaan konversi BAT menjadi dolar yang akan diterima BLADS. Saat arus kas yang dihasilkan di Thailand diinvestasikan di Thailand, maka BLADS akan memilikinya untuk meminjam dana tambahan di Amerika Serikat dengan tingkat bunga 10% untuk mendukung operasi di Amerika Serikat. Apabila kita melihat perhitungan yang telah dilakukan, maka hasil reinvestment di Thailand lebih besar dibandingkan di Amerika Serikat. Tetapi perbedaan hasil tersebut tidak jauh berbeda. Sehingga rekomendasi yang bisa kami berikan dari kelompok kami yaitu sebaiknya BLADS melakukan reinvestment di Amerika Serikat saja. Karena meskipun hasilnya itu jauh lebih kecil daripada di Thailand, namun hasilnya tidak jauh berbeda dan tidak terkena risiko nilai tukar dan suku bunga. Terima kasih. Berikut presentasi dari kelompok 2.